Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi Dzul Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghasyahu mir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa alamatuha qat'u syahawati dunya wal akhirati. Wa qala Yahya ibn Mu'az sabrul muhibbina ashaddu min sabriz zahidin wa ajibtu kaifa tud'a mahabbatullahi min ghairi ijtinabi maharimi faman idda'a mahabbatan min ghairi ijtinabi syahawati fahuwa kadzdzabun wa man idda'a mahabbatal jannati min ghairi infaqi milkihi fahuwa kadzdzabun. Wa alamatuha, tanda-tandanya mahabbah, cinta, ya, tanda-tandanya orang yang cinta kepada Allah itu qat'u syahawati dunya wal akhirati, memutuskan syahwat duniawi dan syahwat ukhrawi. Jadi kalau ada keinginan-keinginan duniawi seperti orang sholat duha supaya kaya, maka itu belum dianggap ibadahnya mahabbah. Karena dalam sholatnya itu dia sebenarnya menolak kemiskinan, gitu. Termasuk akhirat, orang yang cintanya kepada Allah, dia nggak penting lagi mau masuk surga apa masuk neraka, nggak penting. Tapi bagi orang yang ibadahnya karena perintah Allah, maka dia berharap kalau mati itu masuk surga. Nah, orang yang mahabbatullah, cintanya sama Allah itu nggak penting. Seperti Nabi Ibrahim itu mahabbatullah namanya. Sehingga beliau disebutnya Khalilullah, kekasih Allah. Dia nggak takut waktu dilempar ke kubangan api, karena ternyata kubangan api itu dingin rasanya. Nah, jadi level kecintaan kita ini mendudukkan itu. Kalau ada orang bilang gini, kan kita disuruh minta surga, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu disuruh minta maaf. Allahumma inni as'aluka ridha wal jannah, ya Allah aku mohon keridhaan dan surga.
Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung dari murka dan api neraka. Itu kan masih minta. Nah, itulah ayat atau hadis-hadis yang bersifat awaliyah. Orang-orang yang masih di alam awaliyah, alam-alam syariat itu disuruh minta. Tapi ketika orang yang sudah kelasnya sudah bagus, enggak disuruh minta surga. Mana coba? Waktu malam ganjil, istri Nabi Sayyidah Aisyah itu bertanya, "Ya Rasulullah, bila aku berjumpa dipertunjukkan dengan Lailatul Qadar, apa yang aku minta?" Nabi tidak mengajarkan supaya minta surga, bukan. Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau maaf pemaaf. Tuhibbul afwa, kau amat mencintai maaf. Fa'fu anni, maafkan kesalahanku. Enggak disuruh minta surga. Kenapa? Makamnya Sayyidah Aisyah itu bukan lagi pada makam awaliyah, bukan lagi makam syariat. Nah, jadi kalimat ini benar. Kalau dia sudah beribadahnya berdasarkan mahabbah, dia nggak penting mau dimasukin surga apa mau dimasukin neraka, tidak penting. Yang penting cinta, ya. Wa qala Yahya bin Mu'az, berkata Yahya bin Mu'az, ya, at-tabi'i, dari karangan tabi'in. Sabrul muhibbina asyaddu min sabriz zahidina. Sabar orang-orang yang cinta itu lebih berat ketimbang sabarnya orang yang zuhud, ahli zuhud. Orang yang zuhud dengan dunia itu sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap dunia itu. Itu dia diberikan kesabarannya itu luar biasa. Tapi ternyata lebih berat lagi sabarnya orang-orang yang muhibbin. Ya. Orang-orang yang cinta, hanya cinta kepada Allah saja, itu lebih berat lagi sabarnya. Jadi nggak mudah mengatakan saya ana minal muhibbin, itu nggak mudah. Wajibtu kaifa tud'a mahabbatullahi min ghairi ijtinabi maharimihi. Aku heran bagaimana disebutkan cinta kepada Allah, ya, min ghairi tinabi maharimihi, ya, tapi dia tidak meninggalkan keharamannya. Kan kita kalau ditanya apakah kita cinta kepada Allah, maka jawabannya kami cinta. Nah, kata Yahya bin Mu'az, aku heran kalau ada orang mengatakan cinta kepada Allah tapi dia tidak menjauhi yang haram. Jadi nggak mungkin orang yang jatuh cinta itu melakukan yang dibenci oleh kekasihnya, itu nggak mungkin, gitu. Ya. Ada orang bilang dulu itu mah sebelum punya anak, kalau udah punya anak mah udah nggak segede gitu lagi, gitu. Itu mah ukuran keduniaan, ya. Jadi ajibtu kaifa tud'a mahabbatullahi min ghairi ijtinabi maharimihi. Aku heran, ya, kepada, ya, dakwaan seseorang cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, min ghairi ijtinabi maharimihi, ya, tidak meninggalkan yang diharamkan.
Famanidda'a mahabbatan min ghairi ijtinabi syahawati fahuwa kadzabun. Maka barang siapa yang mendakwa dirinya cinta kepada Allah, tidak menjauhkan segala syahwatnya, maka pembohong dia, tukang dusta. Wa manidda'a mahabbatal jannati min ghairi infaqi milkihi fahuwa kadzabun. Barang siapa yang mengaku cinta kepada sorga tanpa menginfakkan hartanya, pembohong dia. Ya. Nah, jadi Bapak saya sekalian, sekarang ini tiap hari kita selalu kalau buka media sosial itu sudah ada itu himbauan. Apakah hari ini sudah bersodakoh untuk Palestina gitu. Kita jawab dalam hati, belum. Ambil kris ya, atau transfer, kita punya langganan yang terpelihara ya, amanah lembaganya, institusinya, kirim. Berapa banyak? Enggak penting. Tapi tiap hari dia menjawab itu, saya sudah. Berapapun yang kita nilai kecil, tetapi bila dilakukan terus menerus itu, istiqomahnya yang menjadi besar. Khairul umur adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, sebaik-baik pekerjaan itu adwamuha, yang dawam. Dawam itu istiqomah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Berapa sehari kita mau kirim? 100.000. Oh, kegedean 50.000. Kegedean 25.000. Kegedean 10.000. Tiap hari kirim. Karena 10.000 itu sudah dapat air 1 liter. Kan bisa dibayangkan kalau dikumpulkan itu. Kehidupan di Palestina. Nah, ini sekaligus pengumuman nih. Saya tadinya nggak ada rencana mau ngomong, cuma sekalian aja. Lebaran itu tanggal 6 Juni kalau tidak salah. Tanggal 3 Juni saya berangkat ke Palestina. Aqsa, Idul Adha di sana. Nah, kalau ada yang mau bikin kurban atau mau beli air galon, kumpulin sama pengurus masjidnya. Siapa sini? Mana Pak RW? Mana Pak RW? Kumpulin. Nanti tukar dolar. Nah, kita antarkan langsung di sana. Ya, jadi berangkatnya tanggal 2. Dari rumah itu kira-kira jam 10 malam. Berangkatnya tanggal 3 jam 1 lewat sedikit. Jadi dini hari. Dihitungnya tanggal 3 karena memang malam, tengah malam. Ya. Nah, udah belum? Ya, ayo nyumbang. Jadi jangan besarnya, tetapi adwamuha wa in qalla. Dawam terus. Jadi di HP kita itu sudah kita simpan itu nomor-nomor rekening yang kita tahu amanah gitu. Tiap hari gitu. Ya. Jadi wa manidda'a mahabbatal jannati min ghairi infaqi milkihi fahuwa kadzabun. Barang siapa yang mendakwa cinta kepada surga tanpa menginfakkan hartanya, pembohong dia. Qalat Rabi'atun, berkata Rabi'ah, ta'sil ilaha wa anta tazharu hubbahu, hadza la umru fil qiyasi badi'un, law kana hubbuka shadikan la ata'tahu,
Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ta'sil ilaha wa anta tazharu hubbahu. Kau durhaka kepada Tuhan dan kau nampakkan kecintaan kepadanya. Hadza la umru fil qiyasi badi'u. Demi umurku, ini kalimat la umri, itu kalimat sumpah, ya. La umri itu maknanya demi umurku. Lamnya lamul qasam. Hadza, yang seperti ini artinya durhaka kepada Allah tapi menampakkan kecintaan. Fil qiyasi badi'u. Dalam ilmu qiyas itu badi, sesuatu yang baru ada. Jadi gini, badi'us samawati wal ard. Allah itu badi itu desainer yang ketika dia menulis, ketika dia menggambar, gambar itu belum ada gambar sebelumnya. Ketika dia menciptakan sesuatu, sebelumnya belum pernah diciptakan. Itu namanya badi. Kalau khalaqa, menciptakan, itu bisa bermakna meneruskan ciptaan-ciptaan seperti menciptakan bayi yang lahir itu. Tapi manusianya seperti Nabi Adam. Beda dengan kata badi'. Jadi kalau ada orang durhaka kepada Allah, tapi dia masih menunjukkan, menampakkan kecintaannya, ya, orang yang semacam ini demi umurku, dalam ilmu qiyas itu baru. Jadi sesuatu yang aneh gitu loh. Karena badi'us samawati wal ard itu juga maknanya itu mengagumkan. Badi' maknanya ajib, ya. Mengherankan orang yang durhaka tapi ngakunya cinta gitu. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu benar, la ata'tahu, pastilah kau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang jatuh cinta terhadap yang ia cintai menurut, ya, tunduk. Lihat aja, apa itu, orang jenderal bintangnya 4 gitu loh. Tapi karena dia cinta sama istrinya, diajak kemana aja mau deh. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang jatuh cinta terhadap yang dicintainya taat. Ya, taat kepada yang ia cintai. Jadi ini boleh Rabi'ah, ya. Ini bagi ustadz muda ini bagus dihafal nih syair ini untuk kajian tentang mahabbatur rasul, ya, cinta kepada Rasul. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Bila cintamu kepada Muhammad itu benar, pasti kau akan tunduk kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang jatuh cinta terhadap orang yang ia cintai tunduk. Wakila, dan dikatakan zahirul mahabbati ridal mahbubi. Zahirnya cinta itu adalah ridho terhadap yang ia cintai. Ya. Maksudnya apa? Kekurangan yang ada pada orang yang kita cintai itu nggak kelihatan gitu loh. Dulu
mualim itu pernah kasih contoh tuh begini. Ada orang bersahabat gitu, berdua sahabat, yang satu kawin. Waktu kawinan temennya lihat bahwa istrinya bopeng ya. Waktu karena akrab itu, lu kok kawin sama yang bopeng gitu. Kata yang kawin, enggak, itu mah bopeng pemantes. Ada nggak bopeng pemantes? Kenapa dia bilang gitu? Dia nggak lihat jelek. Kenapa dia nggak lihat jelek? Karena dia cinta gitu. Jadi orang yang cinta itu hilang kejelekan itu. Ya. Wa batinuha i'ta'ul qalbi ilal mahbubi haitsu la yabqa fihi baqiyatun li ghairihi. Jadi zahirul mahabbah ridal mahbubi. Zahirnya cinta itu adalah ridho terhadap yang ia cintai. Wa batinuha i'ta'ul qalbi ilal mahbubi. Dan batinnya orang yang cinta memberikan hati dengan ya atau pada orang yang dicintai bihaitsu la yabqa fihi baqiyatun li ghairihi, sekiranya tidak tersisa baginya selain daripada yang dicintainya ya. Artinya kalau ada yang lain bisa jadi berubah. Kan kadang-kadang kita nggak boleh berlebihan, karena bisa jadi orang yang kita cintai itu nanti akan jadi orang yang memusuhi kita ya. Ahbib man ahbabta au namma, cintailah orang yang kau cintai itu ala kadarnya. Asa ayyakuna baghido bamma, ya, bisa jadi dia akan menjadi orang yang kau benci. Begitu juga kebalikannya. Abghid baghidatan haunamma, bencilah orang ala kadarnya. Asa ayyakuna habibatan haunamma, bisa jadi nanti dia akan jadi orang yang kau cintai. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ini ada yang mengatakan Abu Faras Al-Hamdani ya. Walaitaka tahlu wal hayatu mariratun walailataka tarda wal anamu wudabu. Walaitaka tahlu, berharap kepadamu sesuatu yang manis, wal hayatu mariratun, dan kehidupan itu pahit, walaitaka tarda wal anamu ghudabu, berharap kepadamu keridoan sementara manusia itu membenci. Ghudabu ya maknanya al-qaza fil ain, ya, kotoran yang di mata gitu. Apa bahasa kampungnya belek ya, hudab ya. Walaital ladzi baini wa bainaka amirun, berharap kepadamu agar antara aku denganmu bahagia. Wa baini wa bainal alamina kharabu, dan antara aku dan alam semesta ini roboh. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinu, konteksnya itu ini bait syairnya. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinu, bila benar padamu ada rasa cinta, fal kullu hayyinu, semua hal itu gampang. Wa kullul ladzi fawqa turabi turabu, dan setiap yang di atas tanah adalah tanah. Ya.
Jadi konteks bait syairnya ini adalah idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinu. Bila benar padamu ada rasa cinta, maka setiap sesuatu itu gampang. Udah gampang. Berapapun mahalnya dicariin uangnya gitu, dikasih. Kenapa? Wood, ya, ada cinta. Ghairuhu, qala ghairuhu, berkata selainnya dari Abul Faras Al-Hamdani. Bihaqqil hawa ya ahla wuddi tafaqqahu lisanun wajudiyun fil wujudi ajibu. Bihaqqil hawa, hawa maknanya mahabbah. Bihaqqil hawa, dengan haknya rasa cinta. Ya ahla wuddi tafaqqahu, wahai orang yang ahli cinta, pikirkanlah. Lisanun wajudiyun fil wujudi ajibu. Lisan dan keberadaan sesuatu yang ada itu mengagumkan. Ya. Haramun ala qalbin ta'ridu lil hawa, sesuatu yang tercegah dalam hati akan menampilkan cinta. Yakunu li ghairillahi fihi nasibu, yang demikian itu pada selain Allah bisa menjadi bagian. Jadi bisa jadi itu sesuatu yang haram, artinya sesuatu yang tercegah dalam hati itu, ya, bisa jadi melahirkan cinta. Ini maksudnya. Kita kenapa nggak boleh membenci orang yang kita tidak suka? Karena bisa jadi dia itu nanti yang pilihan Tuhan tuh itu gitu loh. Nah, di luar Allah itu bisa terjadi yang seperti itu. Ya. Idza kunta li maula fa ayatu jannatin. Apabila idza kuntali maula, apabila kau bagiku adalah penolong, fa ayatu jannatin wa ayatu narin tatqa wa turadu, maka tanda-tanda sorga dan tanda-tanda neraka tattaki wa turadu, kau menjauhinya, wa turadu, dan itu yang dituju. Ya. Ini syair ini sama dengan puisi, ya. Nazam, dalam bahasa Arab disebutnya nazam. Nazam itu syair, berbeda dengan nasar. Nasar itu prosa. Kalau kalimat prosa itu kalimatnya jelas gitu loh. Ya, yang menurut hukumnya itu harus ada predikat, ada objek, ada subjek, ada objek gitu loh. Tapi kalau kita bicara ya nasar, bicara nazam, bicara ya puisi, bukannya prosa, kadang-kadang banyak hal yang ditakdirkan sehingga kalimatnya menjadi kalimat yang terdengarnya kaku, ya. Tetapi maksudnya tertangkap, ya. Uhibbuka la ghairuhu, selainnya, ya, selain dari Abu Faras Al-Hamdani atau selain dari syair yang disebutkan. Uhibbuka la arju bidzalika jannata, cintaku kepadamu, kepada engkau ya Allah, la arju bidzalika jannata, tidaklah aku membutuhkan sorga. Wala atqanaran wa anta muradu, dan tidaklah aku takut kepada neraka, wa anta muradu, sementara engkaulah tujuanku. Idza kunta li maula fa ayatu jannatin, apabila engkau bagiku adalah penolong, fa ayatu jannatin, ya, maka tanda daripada sorga, wa ayatu narin, ya, dan tandanya neraka itu tadi tattaki wa turad, ya,
menjauh, wa turadu, dan itulah yang dimaksud. Jadi ini memang kalimatnya itu ya seperti itu. Tetapi kita bisa memahami apa dari bait syair ini. Artinya kalau orang sudah jatuh cinta kepada Allah, la arju bidzalika jannah, atau aku nggak perlu lagi yang namanya surga. Jadi kalau dia bilang, kalau begitu kau ridho, di dalam Minhajul Abidin Al-Ghazali itu ditanya, kalau begitu kau ridho dilemparkan ke dalam neraka? Maka dia mengatakan, aku ridho di dalam neraka asalkan dicintai oleh Allah, ketimbang aku dimasukkan ke dalam sorga tapi Allah tidak mencintaiku. Nah itu mau bilang apa kalau orang sudah ya kelasnya, kelas mahabbah itu seperti itu ya. Wa qala Sahlu bin Abdullah, ma min yaumin illa wal jalilu subhanahu wa ta'ala yunadi. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari, ma min yaumin, tidak ada satu hari pun, illa wal jalilu subhanahu wa ta'ala yunadi, kecuali sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala berseru, abdi ma ansaftani, wahai hambaku, mengapa kau tidak jujur kepadaku? Azkuruka wa tansani, aku sebut-sebut namamu dan kau lupakan aku. Wa ad'uka ilayya wa tazhabu ila ghairi, dan aku menyerumu untuk kepadaku dan kau pergi kepada selain diriku. Uzhibu ankal balaya wa anta mu'takifu alal khotoya, aku hilangkan untukmu malapetaka, wa anta mu'takifun alal khotoya, sementara engkau ya berkecamuk dengan kesalahan. Yabna Adam, madza taqulu ghadan idza ji'tani, hai anak Adam, apa yang kau jawab kelak bila kau menjumpai aku? Nah, ini perkataan dari Sahal bin Abdullah ini di kitab-kitab lain ini juga dinukil, seperti Risalatul Qusyairiyah ya, dan beberapa kitab-kitab tasawuf seperti Kifayatul Atqiyah ini dinukil gitu. Yang ini manusiawi banget gitu loh. Yang kalau seandainya kita bisa mendengar, maka seruan Allah itu bunyinya memang seperti ini. Saya ulangin, coba kita ulangin. Abdi ma ansaftani, wahai hambaku, mengapa kau tidak jujur kepadaku? Azkuruka wa tansani, aku sebut namamu dan kau melupakan aku. Wa ad'uka ilaizhabu iliri, aku seru dirimu untuk sampai kepadaku dan kau pergi kepada selainku. Wa uzhibu ankal balaya wa anta mu'takifun alal khotoya, aku hilangkan bagimu malapetaka sementara engkau berkecamuk dengan dosa. Yabna Adam, madza taqulu ghadan idza ji'tani, hai anak Adam, apa yang kau jawab bila kau berjumpa dengan aku ini? Kita jawabnya apa tuh kalau Allah mengatakan? Wa qala ba'dul arifin wallahu a'lam.